Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama gue Dia, Nathan, dan Kartika dari Luni. Yes, alright. Mana Kartika katanya mau seru banget ya bareng. Lanjut tungguin. Duh, gue demen nih kalau misalnya ada narasumber yang bisa diajak kerjasamanya ngomong seru banget gitu kan. Jadinya kan kelihatannya akrab gitu kan. Kompak ya, kompak. Nah, Kartika, tadi belum sempat gue tanya ya, kalau misalnya, kan tadi sebelumnya Luni ini di tahun 2008 ya, atau 7 tadi, sorry? Ya, 2008. 2008 ya, 2008 ini kan mulainya mainnya di aksesoris dan tadi gitu kan. Terus nah, pindah ke clothing line-nya ini tuh semenjak tahun berapa ya? Itu sih nggak lama setelah itu ya, gitu. Jadi, emang kita melebarkan sayap aja gitu ceritanya. Jadi kan emang karena kita basically kita semua kayak suka belanja gitu, kakakku kayak gitu. Dan itu tadi dulu tuh suplayan baju lucu itu tuh nggak bener-bener susah banget. Gak banyak ya, benar-benar. Di tahun 10 tahun yang lalu tuh, berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu gitu, udah lama banget gitu. Apalagi dari brand lokal gitu ya. Beda banget sama sekarang gitu. Jadi kayak kita pengen kayak apa sih kita nggak bisa kasih baju lucu untuk pemuda Indonesia gitu. Mantap banget. Nah, Kartika penasaran banget nih kan, Luni kan adalah base-nya baju-baju lucu ya. Pernah nggak sih kayak diundang ke Jakarta Fashion Week kayak gitu? Kan Jakarta Fashion Week adalah desainer-desainer yang kayak misalnya punya desain baju yang berbeda nih. Kalau dari Luni sendiri tuh pernah nggak? Untuk sebenarnya pernah sih kemarin tahun 2019 juga aku masih datang kalau itu ini sih UI Fashion Week. UI Fashion Week. Oke. Udah show di situ gitu. Cuma kalau misalkan ini karena mungkin tuh ada gap perbedaannya adalah aku kan lebih ya itu tadi quantity. Biasanya kalau misalkan udah yang itu tuh yang desainer mungkin lebih si quality-nya gitu, mungkin yang kayak satu gitu, yang kayak satu piece-nya tuh berapa juta kayak gitu. Jadi tuh dan behind-nya gitu, presentasinya tuh lebih banyak sih untuk di ini. Sedangkan kita kan prosesnya tuh kita cepet banget sih untuk di Luni sendiri. Jadi jangan tayang. Paham. Jadi tampil nggak untuk yang show. Oke. Nah, tadi kan juga Kartika di sebelumnya udah sempat mention kalau misalnya memang ngikutin dengan apalagi tren-tren terkini dari anak-anak youngsters dari Indonesia. Nah, kalau lo sendiri Kartika ngeliatnya sekarang trennya apa nih? Apalagi zaman corona nih di rumah nih trennya apa sih? Gue juga bingung. Bener. Gue bingung. Oke, tren corona ya, maksudnya tren corona. Tren corona sih orang kayaknya lebih bener-bener pakai baju yang comfy aja gitu ya dia. Oh di rumah. Benar. Makanya kenapa sih tren yang baju set baju tidur itu yang sepatu juga ada yang ini gitu dia di mana-mana menjamur banget kan dari yang asli sampai nggak asli. Benar. Gitu kan. Benar. Itu sih untuk yang sekarang ya dan kayak baju set pokoknya yang bisa di rumah dan keluar gitu sih. Sebenarnya kayak dia juga bisa masuk nggak sih di rumah? Benar baju one shot doang. Iya one shot. Ini juga bisa di rumah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya sampai tidur lagi ya benar. Ya kerja sampai tidur lagi gitu. Kalau dari gue, ini pertanyaan gue berikutnya. Kalau gue ngeliat di Instagram itu hampir semuanya itu modelnya adalah perempuan. Nah ini sebenarnya untuk dari Luni sendiri targetnya ke siapa sih? Nah justru dulu tuh kita all perempuan. Dulu? Zaman kakakku tuh dia tuh jauh lebih girly. Justru aku tuh orangnya unisex gitu. Yang justru baru ada mulai kayak one set atau segala macam yang bisa dipakai cowok itu tuh sebelakan. Karena aku sendiri personally makanya tuh barang-barang unisex itu. Terus mulai ada kayak kok cowok-cowok nih beli juga nih gitu. Ya terserah kayak gitu. Cowok-cowok beli dan unisex gitu kayak jadi kayak ya udah gitu kalau misalkan
bener-bener sekarang banyak cowok beli gitu. Jadi kayak ya udah kita unisex aja gitu. Bener, kayak apa sih jaketan yang pakai tuh namanya apa ya Kak? Bomber atau apa sih? Enggak, dia bukan bomber, gue ada pakai apa sih nih? Gimana nggak setuju nih? Jaket apa nih namanya Kak? Nih, ada gimana sih? Nah, ini pakai yang ini loh, Bu. Yang jaket yang gini. Nih. Apa namanya? Tangannya gue gulung sih. Iya. Oh, iya. Gue ngerasa itu juga ada versi ceweknya ya? Gue ngerasa ini kayaknya buat cewek deh. Cuman kalau di gue ngeliatnya ya tergantung styling manusianya aja ya. Bisa jadiin buat cowok atau kagak ya. Yang benar. Itu juga banyak kok cowok pakai. Iya, benar, aku juga lihat beberapa kemarin. Nah, kalau misalnya dari Kartika sendiri, lo sendiri yang personal favorite dari lo nih desain itu yang seperti apa sih? Gue yang favorite itu ada tuh yang namanya pullover set ya kalau di Lumi kayaknya. Itu soalnya gue tuh pengen bikin itu udah lama banget. Tapi kita supply materialnya dan yang ngepasin harganya tuh waktu dulu tuh belum ada mulu gitu. Dan baru yang sekarang pullover set kalau itu sebenarnya itu sweatpants sama apa namanya sweatpants sama sweaters. Yang ada tuh yang satu set gitu, terus ada di sini ada bordirannya yang seamless gitu. Itu tuh kayak simple dan oke banget gitu. Cuman emang pas nyarinya itu lumayan susah dan baru ada belum lama ini gitu. Oke, berarti baru ini ya untuk itu baru dikeluarin lininya. Udah sebenarnya udah lumayan lama sih, mungkin nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, atau masih biasanya repeat ya, karena itu kan barang basic kayak gitu, jadi bisa di repeat gitu. Oke, siap. Ya, dari dia mungkin ada lanjutan? Masih mengenai kayak bazar atau misalnya kayak UI Fashion Week tadi, kan berarti lu ini pernah ikutin Jacklot ya kalau nggak salah di 2017. Nah, boleh ceritain dong pengalamannya pas lama mengikuti Jacklot. Di Jacklot yang ini based on me ya, karena kalau misalkan kakakku itu justru dia pas ikut Jacklot itu kan online belum banyak ya, e-commerce belum banyak ya sekarang gitu. Jadi dia ikut Jacklot itu yang roadshow se-Indonesia. Jadi lebih wow. Gitu. Maksudnya jadi si Jacklot itu punya kayak itu tour, jadi dia ke kota-kota besar. Kalau aku sendiri di momen aku itu, aku cuma ikut di Jakarta doang kalau nggak salah, di Jakarta. Kayak setahun tuh mungkin 4 kali atau 3 kali kayak gitu. Wow, lumayan banyak ya berarti setahun 4 kali ya? 3 atau 4 kali, jadi dia ada Lebaran, End Year Sale, Summer gitu. Si Jacklot? Itu untuk di Jakarta doang. Itu di Jakarta doang? Baru tahu, gue Jacklot ada di luar, ini baru tahu, gue udik banget gue nih kayaknya. Baru tahu ternyata, Di satu Indonesia, jadi dia ada kayak setiap misalkan Lampung gitu. Yang kota-kota besar dia ada gitu. Tapi sekarang ya corona nggak ada. Oh iya sih. Nah, ini lanjutin juga, ini kan kalau misalnya memang ngomongin sampai Jacklot juga sampai kemana-mana, dan si Luni ini ikut juga gitu kan. Nah, lo sendiri Kartika ngelihat Luni ini akhirnya mulai dinotis orang dan makin jadi viral atau makin orang tahu-tahu tuh semenjak kapan sih? Atau ada momennya nggak? Sebenarnya ya mungkin salah satu pendorongnya juga itu, maksudnya kita pasti kerja dua-duanya ya, online dan offline gitu. Kita dulu ada store juga, offline store, terus habis itu yang Jacklot itu karena ikut roadshow, jadi kayak lebih orang dari, kan dulu belum internet nggak kayak sekarang sama sekali ya. Yes. Ya kalian benar. soalnya itu benar-benar signifikan gitu. Jadi kalau dulu roadshow itu jadi orang-orang yang mungkin belum terlalu terjamah internet, dia lebih jadi kayak udah ada experience-nya, kayak pegang barang, lihat barangnya kayak gitu. Jadi nanti dia berusaha mencari mana ke internet. Terus internet juga, Instagram gitu sih. Jadi ya kita majulah dikit-dikit kayak gitu sih. Oke. Tadi kan ngomongin soal pandemi, jadi sempat terhambat kayak Jacklot dan lain-lainnya. Tapi untuk penjualan selama pandemi nih, apakah meningkat atau semakin banyak keluaran-keluaran baru dari Luni itu gimana?
Kayak selama pandemi ya, dia selalu kemarin aku juga soalnya di itu jadi speaker di adat sih, jadi dia pasti orang selalu ini masalah pandemi ini. Pertama sih kita pasti agak shock ya, karena itu kan sesuatu yang nggak ada yang prediksi sama sekali gitu. Dan itu benar. pertama tuh kayak newsnya tuh bener-bener kacau banget. Sekarang udah agak sepi nih, padahal mungkin racing itunya lebih besar gitu. Cuman pas awal kan kayak bikin kaget banget gitu. Dan itu dekat Lebaran. PSBB namanya. PSBB pertama kan Maret ya. Sedangkan Lebaran itu betul. Mei kalau nggak salah. Pokoknya deket-deket itu deh. Sedangkan kita kalau namanya kita penjual baju, semua penjual baju pasti itu best momennya itu adalah di Lebaran. Di Indonesia gitu. Jadi pertama kita juga agak kaget karena kita udah numpuk stok untuk tadinya emang kita buat untuk untuk Lebaran. Terus karena ada pandemi, terus J-Cloud Lebaran nggak ada, dan kayak orang yang sempet stok sembako yang di momen-momen itu tuh yang wah itu kaget begitu. Jadi kayak ya kita berusaha aja sih, maksudnya kita alihkan semua ke online gitu, dan untungnya ya sebenarnya orang Indonesia mah masih ya tetap aja sih butuh baju gitu. Jadi kayak benar. Walaupun pandemi tetap belanja karena ada diskon juga biasanya gitu. Jadi kita alihin semua di online kayak gitu sih. Ya maksudnya kita selamatin untuk at first kan yang penting all bills kebayar dan karyawan kebayar gitu. Karena kan sepertinya kayak sampai banyak news yang menyedihkan gitu. Jadi kayak kita sih ya masih aman lah, masih bisa ini gitu. Masih bisa ya menghidupi. Orang Indonesia ya, masih bisa. Nah, ngomongin juga dari kalau misalnya dari selama pandemi ini, mungkin ada kayak strategi tersendiri juga nggak sih dari Luni untuk membantu meningkatkan penjualannya? Kalau tadi kan udah disebutkan kalau misalnya ya stabil-stabil aja, tapi mungkin ada strategi tersendiri memang bisa membuat itu tetap keep stabil, atau memang karena dari ya masyarakatnya aja memang kayak ya konsumtif juga gitu. Iya. Ya kita pasti lumayan bikin ini ya kayak kan produksinya udah terlanjur banyak, jadi kayak kita jual yang penting cepet keluar cepet gitu sih. Karena kita sempat juga kalau nggak salah aku itu kita buang barang lama ya, yang biasa bisa dibuang ke pas momen J-Cloud. Jadi kita buang itu benar-benar harga di bawah HPP. HPP itu harga produksi gitu. Jadi itu benar-benar di bawah itu, tapi yang penting kita kayak karena kan perputaran gudang itu harus selalu berjalan kan. Apalagi kalau kayak sendiri gitu. Mungkin beda case ya kalau orang lain gitu. Kalau di Luni kan kita lumayan cepet ya produksi dan keluarnya tuh harus cepet gitu. Jadi itu sirkulasi di gudangnya harus. Jadi kalau barang yang itu kita ada keluarin yang gitu. Paham. Nah, ini buat smart viewers pokoknya nanti tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol mengenai semacam dari produksi selama pandemi. Nah, mungkin habis ini kita akan ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi tentunya untuk bertanya-tanya seputar Luni lagi. Pokoknya buat smart viewers yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.